Oke teman-teman ya, kali ini kita kedatangan tiga Kontestan? Kontestan aja ya, jangan bintang tamu, terlalu mulia dia. Kontestan. Kontestan ya. Bapak kita, Bapak Samson ya. Kalau yang sering nonton Tuyul dan Mbak Yul, bener ya? Inilah. Iya, Samson. Son. Samson itu loh. yang kejar ucil. ya, yang sering babak belur karena bom. Kosong. Tuyul dan Mbak Ilu nggak pernah ke pundak loh. Hah? Nggak pernah ke pundak. Iya, diwakili Anda. Oke. Dan satu Mister Musuh ya. Bukan musuh, tapi musuh ya. Muhammad Suwargo. Amin. Oke, teman-teman ya, kita Oke. Sip. Udah dihabisin aja. Habis. Jangan. Tadi malam aja udah banyak. Oke, kali ini kita akan bahas satu pembahasan yang penting ya bagi teman-teman yang suka mendaki, terkhususnya yaitu muslim ya, tentang kewajiban sholat. Oke. Kita tanya 3 pendapat teman kita ya, sama babang kita ya. Mereka dulu, kontestan dulu. Oh, kontestan dulu ya. Ini dua. Anda juri ya. Juri. Kenapa dia minta terakhir? Biar dapat makluman dari kita. Enggak gitu. Enggak gitu, juri. Saya kan cuma kamera. Dia lebih sadis, Bro. Jawaban tidak sesuai dia bisa nge-cut. Oke, pertanyaannya ya. Emangnya wajibkah sholat 5 waktu lagi ketika udah naik gunung? Wajib nggak? Wajib banget. Kenapa kok wajib? Kan ini nggak kondisi normal. Karena Islam itu fleksibel ya terhadap fakta apapun gitu. Jadi termasuk dari kita ke gunung itu pasti banyak keringanan. Misal kalau ke gunung ini nggak ada air sama sekali, itu pengecualian kalau ada air ya kita bawa air, itu bisa kita pakai air. Tapi kalau nggak ada air itu kita bisa tayamum gitu kan. Itu pakai apa tayamumnya? Tayamum pakai debu. Iya. Kalau misalnya nggak ada debu, kalau rumput kayak gini semuanya? ya pakai rumput. Ngasal ya. Gak salah. Ngawur. Kat. Pasti kan ada tanah gitu kan. Nah, gitu. Ada tanah. Nah, itu kita manfaatkan. Sisihkan dulu ya rumputnya gitu. berarti. Atau Ya? enggak kita pakai batu. Kain batu-batu itu. Ada debu-debunya ya. Debu-debu itu bisa. Jadi bukan pakai rumput teman-teman ya. Jangan ikutin dia. Dia fikihnya memang fikih asal lihat ya. Asal jalan. Ya, termasuk juga tayamum. Terus kita kan biasanya perjalanan jauh dari kota luar kota terus ke gunung ini. Kata siapa dia deket mah? Ini dia, saya kan kota lain. Gitu. Jadi kita bisa untuk menjamaknya gitu lebih singkat lagi gitu. Jadi sebenarnya Islam itu indah banget gitu. Sudah memudahkan bagi orang yang memeluknya. Masya Allah. Antum sudah memeluk Islam? Alhamdulillah ya karena guru saya di sini. Gitu. Ya. Oke, sebelahnya wajib nggak sholat 5 waktu kalau perjalanan mendaki? Wajib juga. Hah? Wajib. Wajib ya? Iya. Wajib. Kenapa? Sama dengan yang tadi. Copy paste. Gimana? Orang sakit aja wajib sholat ya. Orang sakit wajib sholat. Oke, terus Meskipun sakitnya panuan. iya. Dari Panu sampai Udas. ya, sampai berbaring di rumah sakit. Nah, opname itu kan wajib. Kalau koma sih Gimana ya sih? nggak bisa. Selama dia bisa sadar Ya, masih. ya kan? Tapi kok Masih kesadaran. Kan tapi orang koma sadar. Enggak lah. enggak, ya. berarti kan enggak sholat. Oke. Kalau Ternyata maksimal- silau. Silau guys. Dari tadi saya bilang. maksimal sholatnya maksimal. Yang saya tahu kan paling mentok sholat paling mudah itu kan pakai apa? Isyarat mata gitu loh. Jadi oh iya, sampai benar. kan Berarti kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. kalau nggak bisa berbaring nggak bisa gerak, pakai kedipan. Pakai kedipan. Mata intinya mudah lah. Masa kita yang naik gunung itu sampai sholatnya tidur ya, dari saking parahnya ya. Nyampe berkedip-kedip. Keparahan itu ya. Bisa naik tapi sholatnya kedip-kedip. Tapi saya ambil konteks tadi itu loh. Orang yang nggak wajib sholat itu kan berarti orang yang ada keringanan itu dia nggak sadar gitu kan sepenuhnya. Dia berpikirnya tidak secara baik lagi kan itu.
Berarti orang yang nggak sholat berarti lebih kayak gitu kan? Lebih parah dari orang gila berarti. Iya, artinya orang yang dapat keringanan itu karena ada uzur. Karena dia ada satu kondisi yang tidak senormal itu. Kalau ternyata kita kondisi normal kemudian nggak sholat ya, itu kan pertanyaannya parah banget lah gitu ya, parah banget ya. Oke. Terus ini itu kan sholat ya. Kenapa kok harus sholat? Tapi kalau fix tadi sudah wajib ya kita ya. wajib bang. Wajib lah. Iyalah. Masa itu wajib. berubah? Meskipun 10 orang jawab gak wajib itu udah wajib. Karena yang ngasih hukumnya bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kok Allah itu merintahin kita sholat? Kenapa? Allah merintahin kita sholat. Ya. Kenapa? Karena itu kewajiban. Ya kalau ya. kenapa kalau pertanyaannya kenapa Allah itu memerintahkan kita sholat gitu? Iya, kenapa? Kalau dari segi keimanan itu tentunya untuk selalu senantiasa dekat sama penciptanya dan untuk dimanapun gitu, meskipun dalam kondisi apapun kita, terutama ketika kita di gunung, kenapa kita harus sholat, diperintah oleh Allah tetap harus sholat gitu meskipun keadaan kita mendaki ya, karena di gunung kita merasakan ciptaan dari apa yang Allah berikan kepada kita mengagungkan dari ciptaannya, dari alam-alam sekitar. Nah itu kita kemudian mengingat Allah, itu tambah kita cinta kepada Allah SWT. Masya Allah ya. Kalau dalam segi dalam ilmuwan itu lebih malah Gimana? ya katanya bikin sehat, ya bener faktanya bikin sehat. Oh, ada gitu. hikmahnya ya Iya, sholat? hikmahnya gitu. Tapi kalau seorang muslim sih nggak memikirin dari hal itu gitu. Karena kita sudah yakin apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita itu baik bagi diri kita. Oke. Gitu ya? Kenapa kok Allah memerintahkan kita sholat gitu ya? Biar ada cara kita untuk komunikasi sama Allah ya, sebagai bentuk wujud syukur. Alhamdulillah. Oke, kalau Suwardo? Ya karena perintah. Iya, karena perintah ya. Ya. Bener sih, karena perintah ya kan. Kalau bukan Pertanyaan- perintah itu nggak akan dilaksanakannya. Oke. Terus sejauh ini Suwardo ngerasa kesusahan nggak ketika sholat di gunung? Kesusahan sih bisa dibilang gitu. Karena harusnya sholatnya di masjid aja, ini antum ke gunung ya. Itu bukan sholatnya yang susah berarti. Anda yang mempersusah diri. Oke, terus. Dari wudunya pakai air minum. Oke. Akhirnya keluar ya ini. Apa? Istilahnya tuh airnya. Ya iyalah, gimana sih? Enggak, apa tuh istilahnya ya? Iyalah, itulah intinya ya. Ya itulah. Oke, terus. Dari Air. Belum lagi Kemarin kompas ya, harus tahu arah kiblat. arah kiblat. Oke. Terus Dari posisinya juga itu harus rata. harus Tempat sholatnya kan harus rata. Kalau gitu bisa. ya. Iya. kan lebih enak miring ya Pak. Gimana testimoninya Anda miring? Miring. Mantap sekali. Mantap sekali. Bikin otot berotot. Sebelum olahraga. Nah. Bikin otot berotot. Oke, masya Allah. Oke, Bang Pip, pertanyaan buat mereka, para kontestan kita. Oke, gimana rasanya mendaki pada kesempatan kali ini Di pundak. di pundak khususnya? Siapa dulu? Iya, terserah wis. Kan saya Atau- dulu dari tadi. Iya. Oh, saya. Ya wis. Oh, saya. Bang, Sweet aja wes, biar adil. ya Mas Wado ya. Terus waduh. Mungkin ini apa ya? Ketiga kalinya saya naik gunung. Perbedaannya gimana? 3 kali ya. 3 kali. Ke gunung mana aja? Yang pertama sama yang kedua itu ya ke apa? Penanggungan. Itu ya hampir mirip lah di keduanya. Oke, terus? Bukan hampir mirip, memang sama. Iya sih. Bukan, hampir mirip soalnya pertama itu anginnya itu terlalu besar kan. Jadi sampai Oh, debu-debu berterbangan. suasananya. Nah, itu. Oke, terus? Terus Yang ketiga, Yang ketiga ini lebih santai gitu aja, lebih enak. lebih banyak waktu luangnya ya. Nah, jadi udah pas sampai atas buat tenda udah selesai, nggak naik lagi. Kalau di penanggungan buat tenda tidur, paginya naik ke puncak lagi gitu. Itu pun padahal yang pertama udah diwakili ya. Iya.
Yang kedua, Naik karena lagi. apa Naik Anda lagi. motivasi Motivasinya. naiknya? Oh, tak kira karena nganter seseorang. Oke. Masya Allah. Gimana Anda? Anda berapa kali udah naik gunung? Kalau lupa saya berapa kali. Mendaki. Kayaknya nggak lebih sih 10 kayaknya. Nggak lebih 10. Nggak lebih 10? Nggak lebih 10. Satu. Ya lebih lah. Oke, Lebih dari terus. 5, Lebih dari 5, kurang dari 10. Oke. Terus yang ini gimana perasaan Anda? Kalau di sini sih yang saya temui dari perbedaan ketika kita mendaki di sini tentunya dengan teman-teman mendakinya, sahabat taat gitu. Jadi beda. Jadi kalau kita itu sebenarnya nggak usah milih-milih siapa mau mendaki, tapi tergantung dari kita untuk senantiasa mengingati dari kewajiban yang harus kita tunaikan meskipun kita mendaki. Gitu. Kalau kita sama dengan sahabat taat ini akan selalu apa ya? Mengingatkan gitu ketika kita lalai, kita misal contoh kemarin nih saya kemudian terpegok untuk minum berdiri gitu. Langsung diingetin sama Mas Samsuri, jangan berdiri, Guling-guling. guling-guling aja gitu. Jadi gitu fungsinya teman-teman gitu. Jadi teman antum nggak taat. Ya taat. Pertanyaan bagus ya kan. Anda kayak mata Anda Kalau dua teman-teman aja ya. tentunya kalau yang saya rasakan ketika sama teman-teman yang lain agak kalau misal subuhnya itu agak sulit untuk dibangunin, tapi tetap kita harus usaha untuk membangunkan mereka. Tapi Kayak kalau di teman-temannya sini- Samson, blacklist. Pokoknya di luar Enggak. ini ya, katanya perjalanan ini bareng teman taat enak ya. Di luar ini berarti temennya. agak jelas Enggak bercanda. Oke, yang menarik itu teman-teman ya. Naik gunung itu kan sebuah aktivitas yang hukumnya mubah-mubah aja ya. Maka jadi pertanyaan besar kalau kita naik gunung terus kita melalaikan yang wajib kayak gitu, yaitu sholat ya. Bahkan ada pertanyaan yang menohok banget kalau ditanyakan kepada kita ketika semisal ya kita melakukan satu perbuatan tuh serius banget, padahal perbuatan itu hukumnya mubah. Terus ada pertanyaan gini, semisal Allah nanya kepada kita, emangnya aku menciptakan engkau emang diperintahkan hanya untuk naik gunung aja? Itu kan pertanyaan itu. Semisal kalau kita kerjaannya apa, ngeband ya, atau apa ya kerjaan yang lainnya, semisal jadi nelayan ya, kemudian Allah tanya ya kepada kita, emangnya aku ciptakan engkau untuk aku perintahkan sekedar kerja aja ya, jadi nelayan aja atau ngeband aja atau jadi pemain bola aja ya, sampai engkau mati-matian gitu ya, padahal Allah memerintahkannya cuman untuk taat aja, termasuk salah satunya ngerjakan yang wajib ya, yaitu sholat. Makanya sholat sebenarnya nggak ada alasan untuk ditinggal. Keren kayak gitu. Oke, sekarang kita berbagi tips ya, berbagi tips ketika di perjalanan kita biar bisa tetap sholat ya. Oke, dari cara wudhunya gimana? Cara wudhunya tadi mungkin bisa diulang. Masa praktek saya? Yang enggak Tidak lah. dong. Teori itu. Oh, Teorinya wudhu dulu, airnya pertama, segimana biar wudhu. bener-bener nggak banyak nguras air. kalau kita biar nggak nguras air, kita posisikan tangan itu seperti ini. Jadi biar air itu tertahan di tangan kita. Oh, Mas, posisinya minta air, posisinya gimana? Hah? Masya Allah nih mas. Minta air, Mas. Oke terus. Iya, terus kita basuh muka gitu karena sesuai dengan urutan kita wudhu lah bagaimana gitu. Tapi utamakan kalau kita kan minim air kan di gunung. Jadi kita minimalisir kan kalau kita pakai basahi telinga itu kan sunnah gitu. Jadi kalau kita nggak basahi pun nggak apa-apa. Ambil wajibnya aja Ambil teman-teman. wajibnya aja, gitu. Ada berapa Apanya? wajibnya? 1, 2, 2, 1, 4 ya. Ada 4 ya. Apa aja? Apa aja? Muka, terus tangan, lengan sampai sini gitu. Terus kemudian dahi kita, dan terakhir kaki kita. Nah, satu lagi jangan lupa teman-teman, niat ya. Itu yang paling penting. Masya Allah. Berarti berapa? Berarti berapa? Ya, kalau dalam segi kelihatan itu 4, tapi yang paling utama niatnya. Jadi 5 gitu. Oke. Terus kalau nggak bisa ini, nggak ada air tuh, Air. Nah, ini Mas Wardo langsung tayamum. tayamum sih kurang lebih sama aja ya. Iya, Tapi kurang lebih yang jelas bisa pakai tanah teman-teman, pakai debu sih. bukan Medianya. tanah.
medianya beda. debu kayak gitu. Oke ya. Dan Sekarang satu lagi ya, kalau kita ke gunung jaga wudhunya. Kalau kita bener-bener udah urgent, nah kita bisa batalin. Anda nyindir saya ya. Dia merasa aja. Oke. Oh, tip. Sholatnya biar enak. Kalau safar sudah lebih dari 80-an kilometer. Ini udah matang. Cara Sholat sholatnya. sendiri. Oh, ya. Ada keringanan. Itu kalau yang lebih dari 80 bisa dijamak sama qasar. Di yang 4 rakaat jadi 2, Yang 3 jadi jadi 3. Gak boleh tawar. Enggak boleh ditawar. oke. Yang subuh jadi Yang subuh jadi. kan subuh 2 rakaat. Bisa jadi 1 rakaat apa enggak? Saya kira subuh jadi zuhur gitu. Enggak sholat itu. Koda itu. Duha. Oke, terus udah. Yang menarik lagi tipsnya teman-teman buat yang jamak qasar di waktu maghrib sama subuh, kalau wudhunya pengen satu, teman-teman bisa tidur dulu. Setelah itu bangun sekitaran jam 3. Terus sholat. Terus bangun di jamak qasar ya. Terus Akhir sambil ya. nunggu Subuh. subuh ya, jamaknya jamak takhir kayak Asal tahan dingin. gitu. Asalkan tahan dingin dan setelah itu tahan untuk tidak kentut. BAB. BAK. Buang air Gitu. besar gitu. Masya Allah. Doh tips ya, kalau kebingungan nyari kiblat doh. Gimana doh? Saya pakai HP. Pakai HP ya. HP-nya dilempar ini nunjuk kemana ke situ kiblatnya. Atau diginiin ya. Terus gimana? Digimanain HP-nya? Ada kalau ada yang Dikasih. ponselnya itu, ada yang pakai, ada yang kompasnya ya dipakai kompasnya. Kompasnya dipakai ya. Emangnya kompas tuh perlu sinyal ya? Enggak. Enggak perlu. Kompas di HP. Enggak. Ada beberapa yang plus sinyal. Oke, ada beberapa yang enggak. perlu sinyal. Iya, itu download. Beberapa. Lebih mending pakai kompas analog. Kompas analog ya. Lebih inilah. Siapa tahu nanti HP-nya habis baterai kan. Gitu. Atau kalau bisa lihat matahari. Oke, tapi yang jelas kalau di Imam Syafi'i kan diantisipasi itu. Ada di dalam niatnya menghadap ke kiblat. Ya. Kalau di kapal ya. Kayak gitu. Meskipun niat kiblatnya salah itu nggak apa-apa ya, kalau kita yang penting niat. Antum Sudah. meskipun niatnya kiblat salah, Maksudnya niatnya kita udah mau luruskan kiblat. sudah ikhtiar nih Ikhtiar ya. gitu Ikhtiar kan. kiblat. Tapi terus faktanya tiba-tiba ternyata ditelusuri Gempa lagi, gitu terus berubah gitu. Ya, ternyata beda. ternyata setelah dicek bukan ke arah sana ya. Atau Iya. ketika sholat setelah itu selesai salam, teman antum lewat, Mas kok ke sana, itu selatan Mas. Parah banget. Kayak di kereta api lah. Tapi sebenarnya penting banget sih memahami arah di mata angin itu kalau di alam. Jangan kita menggantungkan sama teknologi, karena teknologi itu terbatas banget kan. Oh, gimana kalau baca fenomena alam terhadap arah kiblat? Waduh itu. Banyak sih kita bisa melihat rasi bintang ya gitu. Terhadap- Antum ngerti? Itu kalau malam. Nah, itu kalau malam ya itu. Terus? Itu ada ilmunya, saya lupa. Oke. Kalau siang ada matahari ya? Ya kalau siang biasanya kita ada matahari itu kan. Terus malam itu kalau ada bulan itu bisa kita perhatikan. Oke. Karena bulan tidak bisa menyala. Iya. Karena Tanpa matahari matahari. dan bulan tidak bisa membohongi. Membohongi. Oh, iya. Tapi penting itu loh kompas yang offline. Apa ya, kompas Air, offline? ada airnya. sih. Kompas asli itu loh yang biasanya Analog kita kan? itu analog ya. Nah, itu kan Oh. ada ilmunya gitu. Nah, kalau bisa teman-teman sebelum mendaki belajar ilmunya. Toh banyak sekarang di Google, kita tinggal searching aja. Oke. Jadi gitu teman-teman ya, untuk perkara masalah urusan sholat nih semuanya penting ya. Penting kayak gitu. Karena kita kalau bisa mensyukuri semuanya ini dan kita merasa ini semuanya ciptanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebagai pencipta punya hak untuk diibadahi ya, kayak gitu. Maka jangan sampai terputus sujud kita di tanah ya, tuh sujud kita ke tanah, kok ke tanah, di tanah, Karena dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan Bapak kita tadi sudah adzan ya. Masya Allah. Masya Allah. Adzan subuh ya. nggak ada komat. Tidak ada komat. Karena Hah? kenapa nggak sendiri-sendiri? Ya. Masya Allah.
Oke teman-teman, lama kali ya karena ini udah matang ya. kita makan. Ya. Ntar lagi kita masak nasi, setelah itu makan teman-teman ya. Kita lanjut di lain kesempatan. Udah, tinggal